Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Simak ya video berikutnya. Anak-anak, di video sebelumnya kita sudah mempelajari perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina, kemudian benang sari sebagai jantan, yang nantinya benang sari akan menempel di kepala putik sehingga terjadi penyerbukan atau namanya pembuahan. Selanjutnya kita akan bahas nih perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui kawin, atau bisa dikatakan juga perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh dari vegetatif alami yang pertama adalah spora. Spora terletak di dalam kotak spora atau sporanium yang berkumpul di dalam sorus. Sorus adalah kumpulan kotak spora. Jika sporanium pecah, spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok, maka spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku baru. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, betul. Terdapat pada lumut dan pakis. Ini adalah tumbuhan pakis yang apabila kita perbesar, maka pada daunnya terdapat sporanium. Apakah kalian pernah melihatnya? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Kalian pasti sudah mengenal contoh dari tunas. Ya, pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita temui. Nah, ini adalah tunas pisangnya ya. Yang selanjutnya adalah bambu. Coba lihat, tunasnya udah mulai tumbuh ya. Perkembangbiakan vegetatif dengan umbi. Ada 3 ya. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Mari kita mulai dengan umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Nah, ini contohnya biasa yang kita makan ya, yaitu kentang dan ubi jalar. Ini adalah tanaman ubi jalar. Pada ubi jalar tersebut terdapat tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi tumbuhan individu baru. Umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Nah, pasti kalian sudah tahu ya contohnya, yaitu bawang merah dan bawang bombay. Nah, ini adalah tanaman bawang merah. Dan apabila kita lihat, pada bawang merah tersebut akan tumbuh tunas baru yang nantinya akan menjadi individu baru. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Nah, contohnya ada pada wortel dan lobak ya. Perhatikan tanaman wortel berikut ini. Jika umbi akar ditanam, maka akan tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku, dan berruas-ruas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Perhatikan gambar tanaman jahe berikut ya. Ini merupakan tanaman jahe. Nah, anak-anak, untuk menanam tanaman jahe, tinggal ambil ruas sedikit, kemudian tanamkan di dalam tanah. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada daun. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek dan begonia. Geragi.
Geragi atau stolon adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi dan rumput teki. Nah, perhatikan contoh tanaman stroberi ini. Luas tanaman yang menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Selanjutnya, kita akan membahas vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan, yang pertama adalah 1. Cangkok. Mencangkok adalah mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Nah, ini ada beberapa cara untuk mencangkok ya. Yang pertama adalah pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang, kupas sampai bersih, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Yang kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk tandan. Yang ketiga, ikat bagian luka yang tadi ya. Yang keempat, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan yaitu cangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Yang kedua adalah stek. Stek adalah memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, terdapat 3 macam stek ya. Yang pertama adalah stek batang, yang kedua adalah stek daun, dan yang ketiga adalah stek akar. Untuk tanaman yang mengalami stek batang yaitu singkong dan mawar. Kedua adalah stek daun. Contohnya adalah pada tanaman cocor bebek dan begonia. Yang ketiga adalah stek akar. Contohnya ada pada sukun dan kersen. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan yang selanjutnya adalah sambung. Menyambung adalah menggabungkan 2 batang tanaman yang sejenis. Contohnya terdapat pada tanaman singkong dan mawar. Ini adalah hasil sambungan antara mawar merah dengan mawar putih. Cantik ya? Yang selanjutnya adalah runduk. Merunduk adalah mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau dirundukkan, lalu dibenamkan oleh tanah. Contohnya ada pada buah apel dan stroberi. Dan yang terakhir ada yang namanya okulasi. Okulasi atau menempel adalah cara memperbanyak tanaman dengan menempelkan tudas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Contohnya adalah pada tanaman jeruk, rambutan, dan durian. Alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat buat kita semua. Nantikan video pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.